Pemirsa, seorang ibu tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku mengaku malu berbadan dua, namun bukan anak hasil pernikahan resmi, melainkan hasil hubungan gelap dengan tetangga rumahnya. Miris, wanita ini tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkannya. Atas perbuatannya itu, pelaku ditangkap setelah mendapat laporan adanya bayi yang meninggal tidak wajar di wilayah Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku yang ditinggal suami bekerja di Jakarta ini mengaku malu karena hamil hasil selingkuh dengan tetangganya. Ia selalu menutupi kehamilannya dengan menggunakan pakaian yang longgar, hingga keluarga dan warga tidak ada yang mengetahui jika dirinya berbadan dua. Bayi malang yang baru dilahirkannya dibekap dan jasadnya disimpan di dalam ember. Malu kenapa? Malu karena itu hubungan gelap Sama siapa ini? sama Tetangga atau? iya tangga. Keluarga nggak ada yang tahu ibu hamil waktu itu? Nggak ada. Itu proses melahirkannya di mana? Iya. Proses Di melahirkan di kamar mana? mandi. Di kamar mandi. Sementara itu, dari hasil otopsi diketahui bayi berjenis kelamin perempuan itu masih hidup saat dilahirkan. Dan penyebab meninggalnya korban dipastikan karena dibekap hingga tidak bisa bernapas. Janin tersebut lahir dalam keadaan masih hidup dan kemudian ada tanda-tanda kekerasan fisik, yaitu pembekapan, sehingga bayi tersebut meninggal. Sehingga kami dari Satreskrim dari Polres Banjarnegara berkeyakinan bahwa bayi tersebut mati bukan karena keguguran, akan tapi karena dibunuh. Untuk motifnya dan karena Ya, apa? motifnya karena memang malu. Ini adalah hasil hubungan gelap dari tersangka. Padahal tersangka sudah berkeluarga. Tersangka sudah berkeluarga, akan tapi dia memiliki hubungan gelap dengan pria lain. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah buron selama hampir 1 bulan, pembunuh pegawai koperasi yang mayatnya dicor di belakang toko menyerahkan diri. Saat kejadian, pelaku ikut memukul korban hingga terjatuh. Dengan wajah tertunduk, Kevin, 21 tahun, pembunuhan pegawai koperasi, dibawa ke Polsek Sukarame, Palembang. Sebelum menyerahkan diri, pelaku sempat kabur ke kawasan pegunungan daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Operasi gabungan untuk menangkap pelaku pun sempat digelar, namun curamnya medan membuat pelaku berhasil lolos. Namun, setelah buron selama hampir 1 bulan, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku beralasan ia menyerahkan diri lantaran merasa selalu dihantui oleh korban selama pelariannya. Kau perannya apa? Sebagai apa? Kau ngapain dia? Kalau memegang tali, Bro. Mana ke tali sama mukul? Ya, dihantui korban. Dihantui korban? Iya, Pak. Di Usai menyerahkan diri, pelaku langsung diamankan untuk diperiksa. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 orang pelaku lainnya. Mereka membunuh korban lantaran pelaku kesal karena utang yang semula 5 juta membengkak jadi 24 juta rupiah. Dari lokasi kejadian, polisi juga menyita barang bukti berupa kunci pas berukuran besar yang digunakan pelaku untuk memukul kepala korban hingga tewas, sisa semen, dan motor milik korban. Sebelumnya, 26 Juli lalu, jasad Anton Eka Saputra ditemukan terkubur dan dicor di halaman belakang toko pakaian di Maskerebet, Kelurahan Talang, Kelapa Kota Palembang. Anton dinyatakan hilang 19 hari atau usai pamit menagih utang ke nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri
Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini Polres Sarolangun masih melakukan pencarian tahanan yang berhasil kabur. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya menyebut puluhan orang polisi diterjunkan dalam upaya pencarian itu. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi ini belum memberikan pernyataan terkait kaburnya tahanan. Pencarian, kami mencari bersama-sama dibantu dengan teman-teman dari Kodim. Dari Polres sendiri ada 50 personil yang kita kerahkan untuk menyusuri hutan kota Sarolangun. Dari Kodim sendiri 20 personil ya Bang? 20 personil, dari teman-teman kejaksaan juga tadi sekitar 15 personil. Sampai detik ini masih melakukan pencarian di hutan kota Sarolangun. Itu tim yang hanya ada di hutan kota, sedangkan tim yang lain menyebar untuk mendapatkan bahan keterangan lebih lanjut tentang mengenai keberadaan narapidana yang kabur ini. Yang jelas, kami tidak akan berhenti sampai yang bersangkutan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang pengemudi truk sampah gagalkan aksi nekat seorang wanita yang hendak melompat dari atas jembatan penyeberangan di Bekasi, Jawa Barat. Aksi heroik tersebut terekam kamera warga dan viral. Sambil menaikkan bak truk, seorang sopir truk sampah berusaha menyelamatkan aksi nekat seorang wanita di jembatan penyeberangan orang atau JPO depan Pasar Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Truk sengaja diparkir melintang di tengah jalan agar dua orang bisa meraih wanita yang mencoba melompat dari JPO. Aksi nekat wanita ini pun bisa digagalkan dan segera dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang untuk dimintai keterangan. Aksi penyelamatan ini pun viral di media sosial. Ya itu kemarin ada perempuan ya yang gantung itu di jembatan penyeberangan itu. Tapi kita nggak tahu tuh warga mana gitu loh. Bukan warga kita juga di sini. Nah, guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mencari keluarga korban dan kasus ini kini ditangani petugas Polsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.